Oke pemirsa, kami masih bersama channel Para Samarinda. Di kesempatan hari ini saya akan membuat depan ya, depan yang sangat cantik seperti ini. Seperti apa caranya? Subscribe dulu. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke, terima kasih buat pemirsa semuanya yang sudah tekan tombol subscribe-nya, dan di sini saya sudah belanja triplek ya, yang paling tebal ya, yang tebalnya 18 mili, dan juga beli yang tebalnya 19 mili, dan lengkap dengan kertas ABL-nya untuk pelapisan nanti proses jadinya. Dan kita juga beli kayu yaitu sebanyak 4 batang. Nanti kita tambah dengan kayu-kayu sisa yang sudah kami simpan. Dan selanjutnya kita juga beli lemnya, lem Raja Wali sama lem epoksi. Jadi buat pemirsa semuanya, terima kasih yang sudah selalu mendukung di channel Warno Samarinda, dan di sini saya akan selalu membuat tutorial-tutorial apa yang saya bisa. Dan di sini kebetulan saya juga ada sedikit pengalaman yaitu pertukangan, dan di sini saya akan belajar nukang bareng-bareng teman-teman ya. Jadi mari kita temani buat teman-teman semuanya yang menonton. Saya doakan mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya dan mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke pemirsa, dan di sini untuk belanjanya mungkin saya kira sudah lengkap. Kita lanjut proses pemotongan, dan di sini saya proses pemasangan rail ya. Jadi kita kalau memotong plywood menggunakan rail seperti berikut ini. Nah, di sini ada triplek di samping ini adalah fungsinya untuk supaya pemotongan kita hasilnya lurus gitu ya. Oke, sekarang masih proses pemotongan bahan-bahannya. Jadi ini untuk bahan apa saja nanti saya akan sebutkan satu persatu supaya pemirsa semuanya paham apa sih yang dipotong ini dan untuk apa fungsinya. Dan di sini saya masih proses pemotongan, dan ini saya lagi memotong untuk laci ya. Ini proses pemotongan laci. Jadi seperti ini prosesnya untuk pemotongan laci. Jadi laci itu tidak dibelah teman-teman ya, langsung di lubang bagian tengahnya. Nanti simak seperti apa video saya cara memotongnya. Seperti ini teman-teman ya, setelah kita gergaji menggunakan gergaji hand cycle atau gergaji tangan mesin ya. Jadi sekarang sudut-sudutnya tentunya belum sampai karena gergajinya bulat ya. Jadi kita ulang menggunakan gergaji tangan dorong ya, atau gergaji tangan manual. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi hasilnya bolong ya. Jadi untuk potongannya ini nanti masih digunakan lagi untuk penutup lacinya. Jadi untuk permukaan atau untuk muka ya, untuk muka depannya. Oke, laci yang kedua jebol. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 2 lubang. Untuk berikutnya kita akan menyiapkan yaitu memotong untuk bahan-bahan lacinya. Jadi ini sisa-sisanya yang kita potong, sisa-sisanya yang sudah kita gunakan untuk samping dipan atau depan dipan ya, atau belakang dipan. Jadi ini yang kita buat yaitu dipan model laci teman-teman ya. Dan ini proses pemotongan laci. Ini jumlahnya ada 6 biji. Dan berikutnya ini kita melubangi untuk tempat plywood. Dan sekarang saya lagi mengukur yaitu untuk sekat ya, sekat bagian
laci di atas kepala ini nanti ya. Jadi kita ukur, kita bagi 3. Lalu untuk pembelahan bagian tengah ya, nanti ini kita pasang model salaman. Jadi kita harus menggunakan papan tripleknya supaya tebalnya nanti sama dengan triplek yang mau kita pasang model salamannya. Oke, sekarang kita potong. Setelah kita potong, untuk memotong tengahnya ya kita gunakan bur seperti ini. Jadi untuk pemasangan kita gunakan yaitu lem paling bagus ya. Kita menggunakan lem epoksi yang diaduk ya, menggunakan hardener dan resin ya nama lemnya. Sekarang kita akan oleskan lem di bagian yang mau kita gabung atau model salaman ini nanti. Model salaman tuh seperti ini teman-teman ya, kita masukkan jadi ketemunya sama, yang di atas dikowak, di bawah juga dikowak. Ini namanya sambungan model salaman ya, seperti ini. Bukan salaman menggunakan tangan ya, tapi salaman kayunya ini jenisnya yaitu sambungan model salaman. Untuk berikutnya kita akan menyambungkan yaitu bagian atas. Bagian atas sudah kita sambungkan. Untuk selanjutnya kita akan menyambungkan bagian samping, tapi jangan lupa juga dikasih lem seperti berikut. Jadi buat pemirsa semuanya juga bisa membuat kerajinan seperti saya ini ya, yang kreatif ya. Memang ini ya memang kudu khusus kerjaan tukang ya. Kalau tidak tukang mungkin ya boleh sih belajar ya. Nanti bisa tanya-tanya di komentar saya ya, di bisa komen di kolom bawah. Nanti saya akan arahkan seperti apa sih cara pembuatan dipan atau pembuatan lemari atau pembuatan kusen pintu dan lain sebagainya ya. Dan untuk selanjutnya kita paku-paku seperti ini. Nanti untuk apabila sudah kering bautnya ya, nanti kita juga sudah kering lemnya, nanti kita akan baut ya supaya lebih kuat. Untuk berikutnya kita akan menutup bagian bawah ya, dan di sini bagian bawah pun juga belum ditutup. Nanti kita tutup menggunakan triplek yang tebalnya 18 mili. Dan sekarang masih proses pembalahan untuk menaruh triplek tebalnya seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman ya, kita gabung seperti ini lalu kita lem di paku. Untuk berikutnya kita membuat lacinya ya, laci yang sudah kita siapkan. Sekarang proses perakitan. Untuk perakitan seperti ini teman-teman, juga tidak lupa kita gunakan lem epoksi ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi, tahan lama, awet, dan tidak mudah rusak. Tentunya tidak bergerak ya apabila kita sudah kasih lem lalu kita paku. Nanti juga kita tambahi dengan baut ya, supaya lebih kuat apabila ditarik-tarik seperti itu. Dan seperti ini teman-teman ya proses pembuatan laci. Perhatikan seperti apa sih model laci yang saya buat di sini. Dan untuk lemnya ini untuk pembuatan lemnya ini ya nggak mudah ya untuk membuat lem epoksi ini. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila mengaduk lem kok gagal, yaitu belajar lagi ya. Jadi untuk pengadukan lem ini kita perlu belajar, bukan asal-asalan ngaduk langsung jadi. Jadi untuk pembuatan laci juga kita paku ya supaya melekat. Kita paku juga kasih lem, jadinya seperti ini teman-teman ya. Langsung kita rakit ya. Oke, setelah jadi langsung kita keringkan lemnya
posisinya di kotakannya ya, untuk ngeringkan. Setelah kita masukkan di kotakan, kita biarkan supaya lem kering di dalam kotakan. Dan ini nanti kita fungsikan untuk relnya ya, yang kecil-kecil ini kita buat rel. Jadi kita membuat rel yaitu posisi di atas nanti supaya posisi lacinya gantung ya. Jadi apabila lacinya menggantung itu biasanya lebih mudah ditarik, juga tidak macet seperti itu. Jadi lacinya tanpa menggunakan roda, jadi langsung model rel ya. Relnya juga menggunakan triplek juga. Jadi kurasa laci amben model laci seperti ini masih langka ya, masih jarang orang yang punya. Saya sudah lama sebetulnya niat kepingin membuat amben seperti ini. Kebetulan ini anak saya minta amben ya, jadi langsung kita buatkan yang model menggunakan laci-laci. Jadi amben yang menggunakan laci ini sangat rapi, juga untuk menaruh apapun juga nggak kesulitan ya. Biasanya di kamar itu kadang tidak ada meja, tidak ada apapun ya. Jadi kalau kita membuat amben model seperti ini tentunya lebih mudah untuk naruh apa saja. Untuk pemotongan bagian penutup laci bawahnya ya, atau penahan bawahnya, itu kita mal menggunakan lacinya, lalu kita ukur juga menggunakan meteran, lalu kita potong. Setelah kita potong langsung kita masukkan ya. Jangan lupa juga kita kasih lem Raja Wali atau lem putih ya. Jadi lem Raja Wali itu beda-beda, ada yang warna kuning, juga ada warna putih seperti ini. Lalu kita masukkan di lubang yang sudah kita buat ya. Jadi lebih mudah cara membuat lacinya karena sudah ada lubangnya, tinggal kita masukkan, tentunya hasilnya juga sangat rapih. Dan untuk memasukkan bagian bawahnya kita pukul dari atas dan sambil kita paskan bagian bawahnya seperti ini. Perhatikan seperti apa gerak-gerik tangan saya untuk pembuatan laci. Jadi laci model seperti ini ya. Apabila kita lubang di bagian keliling lacinya, tentunya hasil lacinya juga rapi. Jadi untuk memasukkan, karena di sini tidak kita lubangi semuanya, kita sisakan satu bagian belakang itu tanpa menggunakan lubang ya. Jadi bisa kita paku seperti ini bagian belakang bawah ya. Jadi untuk pemasangan paku boleh cuman 3 juga boleh, kita pasang lebih banyak juga lebih bagus ya, seperti itu. Makin lebih bagus maksud saya. Misalnya menggunakan 3 paku pun sebetulnya sudah kuat sih. Oke, laci sudah selesai. Selanjutnya kita motong kertas ABL-nya ya. HBL ya, bukan ABL. Jadi kita potong kertas HBL-nya seperti apa cara memotongnya. Jadi di sini saya akan membuat eksperimen dulu bagaimana cara pemotongannya. Nah, seperti ini. Jadi kita gerinda sedikit sudah bisa patah seperti ini ya. Ini hasil yang sudah kita potong. Setelah kita potong, nanti langsung kita lengketkan di depan lacinya. Dan untuk pengemalan kertas HBL-nya seperti ini, kita tempelkan yang mau kita tempel, yaitu di penutup laci supaya
lebih mudah cara kita mengerjakan. Nanti hasilnya juga pas dengan lacinya ya. Tentunya kertas HBL-nya juga tidak banyak yang terbuang apabila kita perhitungannya matang. Seperti ini kita garis menggunakan spidol. Setelah kita garis, lalu kita potong menggunakan gerinda. Gerinda yang kita gunakan yaitu gerinda pemotongan besi ya. Seperti ini cara garisnya, sebetulnya cukup mudah. Mohon maaf, ini kaki saya ikut membantu pekerjaan saya, jadi mohon maaf apabila kaki saya ikut-ikutan ya, karena kita nekannya apabila tidak menggunakan kaki dan tangan, kita kesulitan untuk menekannya. Biasanya saya menggunakan kayu lalu kita paku kanan kiri. Setelah kita potong lalu kita patah seperti ini. Mudah kan cara pemotongannya? Seperti ini hasilnya sangat rapi. Untuk selanjutnya, untuk pemasangannya yaitu kita kasih lem Raja Wali atau lem putih, kita campur dengan air, lalu kita kuaskan seperti ini teman-teman ya. Seperti ini cara melengketkan kertas HBL. Biasanya buat teman-teman semuanya itu kesulitannya itu bagaimana sih cara memotongnya dan bagaimana cara melengketkannya. Ya seperti ini. Contoh yang sudah kita contohkan ini tentunya sudah bisa diterapkan buat teman-teman semuanya. Dan ini yang sering saya lakukan setiap saya membuat mabel ya. Jadi kita juga menjaga kualitas supaya kualitas hasil kerja kita memuaskan. Apabila pelanggan kita puas, maka kita sebagai tenaganya juga ikut puas, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah kita kuas dan sambil kita perhatikan bagian yang masih kosong atau yang belum kena kuas, kita kuas semuanya ya. Setelah semuanya merata, lalu kita lengketkan di muka lacinya. Jadi untuk melekatkan ini bisa kita press menggunakan plywood atau menggunakan laci sama laci ya. Jadi lalu kita press, bisa kita press menggunakan apa saja. Oke teman-teman, untuk hasil pembuatan sudah selesai. Sekarang kita susun di kamarnya. Seperti apa modelnya amben yang sudah kita buat. Jadi untuk pembuatan ini juga memakan waktu beberapa hari teman-teman ya. Tidak selesai sehari, masanya kita masih melengketkan kertas HBL nya itu juga cukup lama, menunggu keringnya juga. Dan sekarang untuk kanan kiri ambennya atau dipannya sudah kita siapkan. Sekarang kita akan memasang haknya. Jadi di sini untuk sambungannya kita gunakan hak teman-teman ya. Jadi suatu saat pun bisa dilepas atau kepengen pindah tempat, mudah saja tinggal dilepas lalu diangkat satu persatu seperti itu ya. Jadi model hak seperti ini lebih mudah. Biasanya kalau kegedean dipan itu mau keluar dari pintu pun kesulitan ya, masih dimereng-merengkan pun juga kadang susah. Jadi kita pasang hak seperti ini supaya lebih mudah cara pemasangannya. Apakah kuat? Kuat ya. Kadang kalau nggak kuat mungkin kayunya yang nggak kuat ya. Kalau
penahannya di sini tentunya pasti kuat seperti itu. Kalau hanya untuk mengangkat beban badan kita, tentunya tidak mampu melepaskan alat ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang trikanya ya. Jadi trika 1, trika 2, dan kita susut. Dan perhatikan apa saja sih perlengkapan untuk pemasangan atau untuk pembuatan dipan. Perhatikan apa saja yang kita pasang. Jadi ini masih proses pemasangan trikanya. Pokoknya buat pemirsa semuanya yang selalu mampir di channel Warno Samarinda, jangan lupa tongkrongi terus di channel Warno Samarinda. Masalahnya di channel Warno Samarinda ini adalah konten-konten yang serba ada ya. Insya Allah kita akan membuat konten yang memang benar-benar serba ada. Maksudnya di bidang pertukangan atau di bidang perbaikan ya. Ini yang bisa aku lakukan setiap hari. Untuk selanjutnya kita akan kasih triplek ya, triplek yang tebalnya 9 mili kita taruh bawahnya. Sebetulnya ini seandainya tidak menggunakan triplek pun juga bisa ya, tapi kita tambahkan triplek seperti ini tujuannya supaya biar awet ya spring bednya. Masanya spring bednya juga mahal teman-teman ya. Jadi untuk bagian bawahnya yang kita buat dengan serapi mungkin supaya perabotan kita tetap awet dan terjaga. Oke, kita setting dulu plywood bagian bawahnya, mana yang kurang pas kita paskan. Untuk selanjutnya saya akan mengangkat spring bednya. Gede banget ya spring bednya ya. Ini spring bednya ini berat teman-teman ya, nggak tahu ini asli atau tidak. Kalau saya perhatikan spring bed ini asli ya. Biasanya kalau asli itu dalamnya itu banyak busanya seperti itu. Kalau yang palsu biasanya busanya itu hanya di pinggir teman-teman ya. Dan ini bisa kita katakan yaitu asli. Pokoknya untuk harga-harga biasanya untuk membedakan yang asli dan yang murah, yang asli yang dengan yang biasa, biasanya sesuai dengan harga ya. Apabila harganya bagus mungkin ya modelnya agak bagus seperti itu ya. Untuk selanjutnya, jadi di sini saya ditemani dengan istri saya dan untuk pemasangan spraynya ya, supaya biar kelihatan cantik, indah. Dan ini nanti yang mau nempati pasti senang ya. Masanya ini depannya ini sudah banyak lacinya teman-teman ya. Bagian bawah sudah ada 2 laci, bagian atas ada 5 laci. Jadi semuanya ada berapa laci? Oh, semuanya 5. Oh, cuman 5 ya. Di atas 3, di bawah 2. Jadi 5 laci dan 3 lubang ya. Dan lubang di sini bisa kita manfaatkan ya untuk menaruh buku yang hobi membaca buku, atau bisa untuk menaruh pakaian yang kecil-kecil ya, juga boleh. Bisa untuk menaruh perabotan atau menaruh alat-alat kita, jadi kita lebih mudah. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih.